Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Seperti biasa, bahas terus kasus Subang. Tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton, juga komentar di channel YouTube saya. Tentu kebaikannya semoga dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Kita doakan juga sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Juga almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar. Semoga bisa cepat mengungkap kasus ini. Baik, memang tidak ada salahnya kita mengikuti perkembangan kasus ini dari berbagai sudut, ya, dari berbagai profesi. Kita tahu bahwa para media ikut mengawal ini juga termasuk yang sering aktif ada di youtuber ya, karena kita tahu kalau media nasional itu terbatas ya dalam penayangannya dan memang ada batas-batas tertentu. Tetapi kalau youtuber itu bisa menganalisa, berargumentasi, pendapat dan lain sebagainya. Banyak sekali profesi-profesi yang digeluti oleh para youtuber, baik dari akademisi, supranatural, kemudian dari pegawai negeri, dari juga ada profesi wira swasta, ada juga penggemar olahraga, dan lain-lain. Coba kita sekarang menyuduti dari sudut supranatural, ya. Ada beberapa yang kita kenal, yaitu ada namanya Ki Sodo, Ki Anom, ya. Kemudian Ki Adem Ayem, kemudian juga Madam Suki, Jeng Nimas, Mbak Rara, Mbak Suci, ya, istri Mbak Suci, Cecep, Bang Cecep di seputar sebelum pukul 3. Kemudian mana lagi ya, yang dari Madura ada juga, ya, yang dari Wonogiri ada juga. Nah, itu saya jadikan sebagai petunjuk, ya. Kemarin terakhir ada dari Teh Anggra, ya, di channel YouTube-nya IMP and Entertain News. Ada beberapa pengamatan daripada mereka, ya, penganalisaan dan dengan profesi yang mereka miliki dan kemampuan yang mereka miliki, banyak sekali. Kita jadikan ini sebagai salah satu, barangkali bisa dijadikan sebagai petunjuk, walaupun tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, karena tetap alat bukti itu adalah sesuatu yang ilmiah, yang nyata, yang kita tahu ada 4 perkara, ya. Ada saksi, keterangan saksi, keterangan terdakwa, kemudian ada surat dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau kita lihat daripada supranatural ini memang beraneka ragam, ya. Dari mulai Ki Sodo, Ki Anom, kemudian misteri Mbak Suci seputar sebelum pukul 3, Jeng Nimas, Mbak Rara, Madam Suki, itu Ki Adem Ayem, Ki Sodo, itu banyak sekali kemampuan-kemampuan mereka yang sangat berbeda, ya. Masing-masing punya kemampuan yang berbeda dan memberikan petunjuk-petunjuk, ya, yang berbeda pula. Nah, untuk itu sebenarnya sekali lagi ini hanya sebagai arahan daripada petunjuk. Terlepas dari petunjuk itu akan menjadikan kebenaran apa tidak, itu kita tidak tahu. Sekali lagi, bahwa kebenaran itu satu ada di pihak kepolisian, karena mereka lah yang akan membuktikan bahwa yang bersangkutan bersalah apa tidaknya. Nah, saya akan coba sekarang ada satu, setelah saya mengamati beberapa supernatural yang tadi saya sampaikan, ada juga supernatural baru nih, namanya Ki sebentar ya, Ki Onto Nogo Rojo. Saya belum begitu hafal. Ki Onto Nogo Rojo. Saya coba untuk membahas masalah itu, masalah yang disampaikan. Adanya clue disampaikan oleh beliau ini adalah, jika memang kalau kasus ini pengen kebuka, maka bukalah misteri Gunung Kembar dan juga mobil Alphard. 2 poin ini
jika dibongkar maka semuanya akan terbongkar. Itu yang disampaikan. Nah itu kan disampaikan oleh pandangan beliau sebagai supranatural. Ya, kalau saya spiritual ya, kalau saya coba menganalisanya, kalau misalkan mobil Alphard kebongkar, yang betul memang sih kalau mobil Alphard itu jelas ya, karena di sanalah kita tahu bahwa kedua korban disimpan, ya, kedua korban ditumpuk di sana. Satu, kedua, mobil Alphard tersebut pernah ada pergerakan di pagi hari, dilihat oleh dua saksi, ya kita tahu ada Pak Ajat waktu itu, juga supir angkot juga ya, melihat pergerakan mobil Alphard di pagi hari, dan ini masuk di akal. Kemudian ada sketsa wajah yang kita ketahui sketsa wajah itu dari belakang dan samping yang disinyalir adalah pengemudi mobil Alphard, walaupun kita tidak tahu pasti apakah memang sketsa wajah itu pengemudi mobil Alphard, tapi yang jelas ada pergerakan di mobil Alphard. Malah ada isu-isu bahwa sebelum kejadian, sebelum jam 12 malam, katanya ada pergerakan juga mobil Alphard. Saya tidak tahu, kalau itu belum jelas pastiannya. Tapi yang jelas ada saksi adalah di jam 6 pagi itu memang ada pergerakan daripada mobil Alphard dari saksi yang sudah terperiksa. Nah, kalau saya mencocokkan ini ya memang masuk juga sih, secara ilmiahnya juga masuk ya. Secara teknisnya juga masuk, secara spiritual yang disampaikan mungkin masuk. Cuman tergantung daripada pemahaman dan apa yang disampaikan, bahwa di sanalah akan terbongkar semuanya, seperti itu. Apakah memang demikian? Sekali lagi, bisa saja semuanya, tidak ada yang tidak mungkin, dan semuanya dikembalikan kepada bahwa ini adalah hanya sebagai petunjuk dan bukan sebagai alat bukti. Sah-sah saja kalau masalah petunjuk Pak ya. Masalah kita mau mengikuti, mau tidak, itu dikembalikan kepada personalnya. Mohon maaf, ini belum saya matikan, saya lupa. Karena posisi saya lagi terburu-buru nih, lagi ada di salah satu gunung. Jadi mau ada persiapan naik gunung. Jadi keburu-buru sehingga tidak saya siapkan. Jadi kesimpulan begitu. Kalau saya lihat tidak ada salahnya kita mencermati, mengamati apa yang disampaikan oleh para supra spiritual ya, ahli-ahli spiritual yang mereka mengamati secara keilmuannya. Kita juga boleh mengikuti. Yang penting kita jangan antipati dalam artian tetap bahwa kita berlindung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yakinan sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Selebihnya adalah kita hanya mencermati, mengamati, dan kemudian kita berargumentasi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Aki akan membahas kasus Subang. Nah, karena banyak netizen yang komplain, termasuk Madam Suki ini bilang, katanya Kionto katanya nyuruh Madam Suki selalu mengawal. Kionto juga ngawal sama. Cuma Kionto nggak terlalu intens di YouTube. Di YouTube sesekali nongol aja, karena Kionto nggak nyari duit di YouTube seperti yang lain-lain, nyari monetisasi gitu maksudnya. Monetisasi baik. Kalau orang lain kan monetisasi, banyak subscribe-nya, jadi banyak duitnya. Kalau Kionto di YouTube kan cuma woro-woro saja. Kionto punya barang, karena Kionto senang barang antik, senang kegiatan keraton, jadi kasih tahu kayak gitu. Nah, kasus Subang siapa ki sebenarnya tersangkanya udah itu saja. Kuncinya udah jelas. Satu gunung kembar. Madam Suki pun setuju dengan itu. Saya yakin Madam Suki itu benar gitu tuh, nggak jelimet. Terus lucu Madam Suki itu, saya suka seperti itu. Madam Suki teruskan saja perjuangannya, teman-teman perjuangkan terus. Ada banyak YouTuber lah, karena tersangka kasus Subang ini cerdas, kayak capres. Dia punya buzzer di medsos gitu tuh. Dia punya buzzer, dia cerdik, menghilangkan barang bukti cerdik. Ini kayak gini aja bisa gebuk orang sampai mati juga bisa. Menghilangkan jejak, pinter dia. Sebenarnya polisi udah tahu tersangkanya, cuma ya minimnya barang bukti lah, makanya digodok. Itu lagi muter. Makanya Kionto itu sama tim di sini sudah tahu, sudah ngerti. Cuma bukan ranah kita untuk mempublikasikan. Keduanya kita jadi males. Orang tersangkanya itu jujur saja kok.
nggak dibongkar-bongkar. Sandiwaranya luar biasa. Tapi kalau menurut saya ini ada langkah-langkah kepolisian yang memepet-mepet kayak orang main catur tuh. Maunya Kak Seter aja ini dipepet, bentengnya disisihkan, kudanya disisihkan, menterinya nanti dipepet Kak Seter gitu. Itu sepertinya seperti itu langkah kepolisian. Makanya lama. Karena si tersangka ini memang relasinya cuma cukup lumayan ya. Duit ya ada lah gitu tuh. Kalau duit nggak begitu berpengaruh, ini relasi yang jelas gitu. Kalau dukun serangan banyak, Kionto juga merasakan kayak gitu. Kalau masalah serangan goib jangan ditanya. Untunglah di sini di Kota Wali. Jadi kita jujur. Katakan yang Sunan Gunung Jati sira aja belai wong kang salah. Jadi kita ya mengatakan kebenaran kayak gitu. Kodenya gunung kembar gitu loh. Alphard lah kodenya. Itu kejadian pembunuhan Subang sebenarnya kalau kita bongkar Alphard itu, misteri Alphard terbongkar, kena semua. Kuncinya di situ. Nggak usah jauh-jauh. Itu saja yang akan Kionto sampaikannya. Tetap semangat teman-teman awal kasus Subang. Kalau Kionto cukup mantau aja dari jarak jauh lah. Karena ibaratnya tempe goreng ya memang tempe goreng, tapi digoreng lagi, dibolak-balik sampai gosong. Itulah kasus Subang. Makanya saya kemarin update video, bukan video, foto. Ada Abah Anton Carlian, mantan Kapolda. Itu Abah Anton itu pembina di kami, sesepuh di kami di Macanali. Beliau itu dulu ngungkap kasus-kasus yang berat. Nah, itu ya moga aja Kapolda yang sekarang bisa lah gitu, dan mampu dan berani. Kami doakan begitu. Jadi masyarakat gak kecewa terhadap kinerja penegak hukum di kita. Kalau kasus Subang terungkap, kita syukur aja yuk. Setuju nggak sedulur-sedulur semua? Gitu aja. Begitulah kurang lebihnya saran dari saya, Kionto Nogorojo, Laskar Macanali Kasultanan Cirebon, Wargi Jati Keraton Kasepuhan Cirebon. Yang mau konsultasi anu ke Kionto 0812 24 12 14 99, 0812 24 12 14 99. Cari di Google Kionto atau Kionto Nogorojo, di YouTube juga, di Instagram. Alamatnya di mana Ki? Markas Besar Laskar Macanali Kasultanan Cirebon, Jalan Alun-Alun Timur nomor 3738, Keraton Kasepuhan Cirebon ya. Markas Besar Laskar Macanali Kasultanan Cirebon, Jalan Alun-Alun Timur nomor 3738, Keraton Kasepuhan Cirebon. Silakan yang mau ngobrol, mau ngopi, mau bincang-bincang, asal tidak ada kadrun di antara kita. Kadrun itu apa? Kadrun itu orang yang ngeyel, sulit menerima kenyataan dan provokatif. Itulah kadrun. Oke, terima kasih. Jaga terus NKRI, jaga terus budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan